Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Alhamdulillah. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis, mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir itu Nawawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun ya. Jadi ada satu peristiwa di mana sebetulnya secara basariah ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat yang wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya pulau perang terus ngandal rugen untuk Pak sekere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau tuh iman, modalnya mana apa? Iman. Islam mak senengane modal apa? Iman. Repot sekere modal iman. Payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas, dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai sakit tiba. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap dari apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya sing diunta sitok, nggih, sing diunta sitok secara berjamaah, sing wong songo ra diunta wis unta sitok lah, sing penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong songo wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Wah, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini itu zaman kula teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kula nu pun paham kalian ayat ini. Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin PD mawon. Nanti sobat luwes kere ya PD mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saya kisah kere-kerene lugeru tak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere yang Mustafa itu jadi Pak sepeda motor sitok ditumpai wong sih. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kalau buatan sekedar penelitian fisik buatan, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum.
Itu sampean nanti pas buka itu pakai 1 kurma saja dengan seteguk air, gitu. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh, itu nak kon tukaran gula, itu tetap 50-50. Mergo koyo pulih, yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati ma'in, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang, wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki natijah. Itu sing perlu sampean paham ya. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten Jawa, level ke Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram kowe lu ora sanggup gas haram. Sorry. Mergo mesti tahu mah, mau Sufia sudah langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten Kulon itu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangane sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder, karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek kembek dengan Toma. Kiri to, Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan kue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho urip kok nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya bas salat bareng tok. Ning donya sementara. Wani to tanggal si ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara dia duit nasihati pelan-pelan kowe rawani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di dhuwit 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mawon. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mawon damai mawon. Karena saya pede, umpama mau didone dalan wong wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, Pak 14 itu haram ngeleng-eleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo, blas tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura wala tafsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radisi blas itu haram, radisi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Betul ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun tak pimpin yo kere-kere, pimpinannya yo kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah.
Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100 tingkat 50 tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, kowe kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern yo bentuk. Wong gawe nggon 100 kok digoni mok sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Angen-angen yo bentuk. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan ora mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dak kepengedan. Nggih boten. Nganggo 10 bareng dak kepung rawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 1 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas kok udo mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak gas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Jadi tadi misalnya, wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap, ono berjuang ya ayam. Misalnya kiai PNS ya ayam, atau kiai DPR kan ayam digaji tetap karena ayam ngurmat tan. Jadi ayam merah rumah santri, ngurmat dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar rong. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya rasi jihad tenang. Wong kula bayangno jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman, jihad be preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku da'anas ilallah. Ora ana ning Quran waman ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang gak ana apa
hilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, kiai, DPR, keramat, mursyid, ngono berjuang yo ayem, gula akeh, pakanan aku berjuang tentang nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan baleni, itu kadang santri marate nganti blas. Nah, blas itu ngeri itu. Gitu wamu apa ora diwudu. Kula kopi ra duwe penyuka iku ngupet. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya kira-kira tenek go telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel siji loro. Ayo kira-kira paling gak duwe minimal gula sing go nyugoi wong apa? Wong loro. Wae nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena go nyugoi wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Loh kalau nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah ora blas. Ya kan iki leng-leng. Wah ora apa. Wasiat tenan tenan mata apa. Oh blas itu dosa. Oh blas itu napa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing tomak malah wajib istighfar. Apa berjuang bayangane kok nyalak buah. Senengane mesti ngoten. Nek gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok mbok omong, wong bodho ya roh. Ora sak mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon, Mbak Guru gak roh nah, nanti gaji tetap luwe ayam dibagi nanti gaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni ku panas. Lah nek pintu ngono ora usah nyalek niku tawa. Lho kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan pintu suwe nek pintu ya. Pintu jadi kandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayam timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu anak ora waras ki. Karku niku lek kudu berjuang aja berganti gaji tetap bento kan. Tapi yang seneng ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buan. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi tengok-tengok nek omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau darah ini, jadi ulama sengak aku rasa sengak, itu kuliah hak walau kana murron, sing sengak itu kowe. Dia ijo bocah mikir urusan, kowe luwih sengak di bang aku. Paham ya? Kecuali aku teko Moroma ngandani kowe lho, aku sengak jajah, kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apa-apa nek tamu lan kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah jelas sopan. Kalau itu paling pede. Dan ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup. Aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan. Ya sudah saya anggap cukup. Agar sing wedi mesti ana unsur tomak. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring kono ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? La yafna. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak.
Pon ini satu poin ya, dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Gue eleng-eleng. Wong sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Dengan kemiskinan sing parah ngene bukan rungokno ben paham ya. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara tak niki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mengke atau fotokopi. Niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mengke di fotokopi ten apa-apa. Niki kula terangno ben tobat, bukan bareng ben tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul limali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kerene kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Enggak niki natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian enggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Iku eleng-eleng. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangannya Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tek go pon subsidi sing ereng-ereng. Mulane wong fakir sing ngaji ning tobat. Ben wong fakir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Wae sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong fakir sing membebani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar kena go Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mah. Nah, kula selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji mbek kiai. Pancen krasa tenan, nak adat NU pan parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur zaman ngaji teng Ketongko mbek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kowe nak di jamaah toreko jumlahe wong 1000 wong cek 500 wong. Ngekeki mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1000 berarti kan nak makane wong 1000 entek 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misal. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Kira-kira 5 juta wis untuk judul 50 judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkin. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mung segane garing. Iwake sak pringkin. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampai tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya pulau dua adik melarat, pulau kayak duit, pulau di toko melarat, pulau sering ngekek beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ini sedekah itamut apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Di tonggor atau mangan kayak imam. Tapi kan dia gak uang negara karena itu kul ma'anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya dihabis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding, zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. Kalau ngatus sonto itu berapa coba? Wong to sitok larangnya gak karu.
Tapi kenapa tidak ada rumus mbok yo tani sitok wae Utsman disembelih. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong akeh. Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onta cara 15 agak ketorot. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gua alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejeban. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurangnya keimangan ya orang pengajian. Dan aku ngekei pengajian orang mangan malah salah tuh. Biasanya ya nak pengajian orang mangan tak kali ya. Misalnya tak pengajiannya orang ber. Tapi yang nggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dicek pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak kuat, habis tiga imangan gak dipangan, mergo napa? Merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis ya. Sudah habis gak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa bayar puskesmas. Wah tiap ana wong lara iki kurangi duit iki berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kula nggih tak ilmu Mas. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalnya Bazuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikai mangan. Sekarang juga gitu tiap tamu dikai mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Kira bukan capiro to. Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Tapi kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar. Anggap aja marung model baru. Haram gitu kotok-kotok. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, timbang berat atau berapa pintal, sebenarnya yang sesuai kira-kira aku gak gasam. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dayun fikun kulmaan faktum min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo orang melarat. Ya kalau cerita-cerita Sayyidina Umar, ada rondo melarat, ambil Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bahkan ngekei mangan wong melarat tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam napa? Wal muslim. Soal sedekah tetap itamu to'am keimangan tetap, tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama nangkep, tapi saat ini kan kata setiap mursyid gitu, pengajian tembuti-buti orang mangan itu. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber yang sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu, biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya model ngono. Yang penting kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan.
Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000 itu andaikan dibuat perpustakaan. Kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini halnya bapak tidak ada pengajian. Kulo ini ya wonten yang nyumbang wong sugih bahan nyumbang. Terus kulo didik 1 juta. Jadi kulo sumbangno kok khole ya. Tak omongnya. Maksudnya piye? Nak nyumbang biasa go mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Dia terserah jenengan. Terang. Niku kulo tukokno kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku Sarai Muslim. Regane 1 juta rupiah. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya dua aku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bukan ini tersinggung malah. Aku semua nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kalau ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kode panitia mesti sitok. Acara ngaji Gus. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan, haram. Tapi ini gugus mungkin disalah wong akeh. Kok kiai ini ra dikei mangan. Nah, kowe darani kiai kelaparan disalah wong akeh. Berdoa. Kowe teko kok kei mangan ora wong Ethiopia tapi teko kelapa. Aku ora potongan wong Somalia to. Ora potongan wong Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Ajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sawang tenan. Lho kowe langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu piye. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetep ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisep itu sudah cukup untuk derek non Nabi perang 1 hari 2 hari. Lah aku bayangno nih, umpama kula melarat derek non Nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara kuwi sak gegem. Disai piyambak. Wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya. Inna woha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma tak gegem. Inna woha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang? 1000. Dan itu sampai ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqat walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum fakhirallahu minhum. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqat. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saking sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa komo sak gergamu di gua wae dhewe, penting enggak menjadi beban negara ini. Enggak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi enggak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian panitia konsumsi sing nyambut kiai wae ndi. Mbok sibuk ini. Kita pengajian mbok kiai ini sudul langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, ambek pencatat tuh piring hilang, iku mbok sibuk iki. Piring pecah. Jare ngaji kok rapate ora kok terakhir. Iya nanti jae dawuh kiai ra ono, mesti rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang pokok sembako piro. Lah engko dibagian wong elite badi piro bar. Rasa lewat wong. Wah, yang ngaji mbok pedes ora alam. Mulane kula tawakal to alam wong. Wis aku mati selamat, menang jadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat.
Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Wah, ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentak yakin ya kok. Kira adalah mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong gak? Saya pulang nggih wonten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak-anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Rumanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk, gue nyumbang beras tak pintal tetap ino. Terus ini jaluk tetap apa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem-gelem kiai ini ino. Iya betul. Sing dikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Nabi la tasubbu ashabi. Niki ruang tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabat modal setengah mut iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta ra dadi popo. Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo izatil Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat ke jogeman nyek sahabat. Sedekah sak gunung emas iki unggul sedekahe sahabatku sak muga sak mute sahabat kena go ngadepi musuh kowe di 100 juta paling pengajian bahasa basi sampai cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu suar kok bar mulai bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko lha wa kolal jangan pun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur. Itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rong mut wis iso nggo ngadepi perang. Enggak ngamek. Mulai dari Nabi la tasubbu napa? Kulo ngrasakno tenan. Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo melarat teng sarang. Kulo untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Iku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kena go kos setengah wulan. Mergi kula niku kan wong alim. Dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bisa ro kula tak bagi wong telu. Niku kena go mangan. Selawase bodoh derek kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kue di duit 50 juta kadang nggak ada gunanya. Paling banter kayak nyembang masjid 50 sak. Ngono wae ditulis kemudian atur ha sapa. Ada ora ketinggalan. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Lah kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, Tafsir Nawawi. Paling banter kula teng narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong-wong di dhuwit 1 juta. Ngalimno wong loro wae ra. Paham? Mulane kula puwe dunia ini puwe dhewe. Kula enul yakin nek kula ketemu pengen selamat agar ajaran kula ora sesat mantep. Lho nek ngarep sampean kula ngerti iki gede kok ngaten biasa. Mesti alasane iki mesti alasane klasik. Tapi wong awam rasiapmu, sing rasiap kiai. Buah ono. Aku ora mikir mau senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam ndak siap demi kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajian, soalnya bapak sekarang nggak ada pengajian, buat tahlilan. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif, tahun kedua sudah enggak, mereka tetap datang gitu. Bahkan tahun ketiga kemarin sekolah udah itu, nggak kitab, skus.
Jenengan ora iso dirubah, wae kula anggere tuan mriki tak ape ngaji gitu ya cocok kan. Kowe tukan kok hidayah tapi mana tahu. Nah, wis beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim, mestine kita anut aku, aku bodhek anut kowe. Kan omongan sing bener to. Di satu sisi kedarane aku wong alim, artinya pantes dinut. Di sisi yang lain karepe aku sing anut kowe. Maksudem gue piye? Nek darane wong alim yo kowe siapa anut? Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut? Kedarane bodoh pradosa gede ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi, udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya, diprotes. Dari kiai ra umum. Lu sing waras sing kiai ini tak masyarakat e. Mau aku lo tak omongi terus terang, gak ngono kowe darani Gus Bak iku ngalim. Saiki kan nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek kadung padha-padha wae protes ya darani aku bodho wae dadi kira wajib anut. Gampang to. Meneng ae nek ngono. Bagus anut tegus ya wis nak anut ngene iki gelem ra gelem ya ngene iki ya. Enggak, ini penting saya sampaikan ya, karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis sugih lho jadi beban apa? Negara. Entar ngamen. Wis sugih wis jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengin ngaji mbek kiai. Tapi ke beras 10 kilo, mbak ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan, tak saiki yo pacaran apa kebutuhan. Lu hitung kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ya jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Mau ngadil kulo, ini wonten takdir, paham ya? Artinya kan gak banding. Dalam peristiwa perang ini, Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu kok pengen 300 unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok 11 digo mah. Dibalik ora sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, gue kecukupan perang. Ya sama seperti itu. Kalau lu ngerasa tenang, kalau lu saiki jadi tokoh ngerasa tenang. Kalau lu sering ya mucal teng sarang atau standar mas saya kan disuguhi dihormati. Mbak, ini gue ngeten tok mau sudah ngirit. So nggak nak rene rasa kayak kopi. Jatah jenengan yo kayak gue. Maksudnya seperti itu. Lawan ngopi kelar, nah gue kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno jatah ngopi cocok Gus. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pati. Kula mulang ning ndi-ndi ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan apa. Kadang wong kan dadi kiai kan kudu dicucup, disambut, disadroi, waduh ngrameni tok, gontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru sopo, sing alena ya no. Oh, penak sing kudu dadi tolak al-badru apa? Sing badru ya sopo, sing alena ya apa? Sakroku badru kanjeng Nabi alena sahabatan anso, iki sakroku. Mbok nek ana ajaran anyar. Oh, tadi kritik, udah apa-apa, lu ngaji jujur betul. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud hadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus isnaini yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem ngirit, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misale kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk rezeki salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah. Mangan sak kadare. Apa-apa sak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nek kiye dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning Ben TV yo para bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal, ndekne dhewe sing grages kan yo ora barbar.
Itu ora ta'amul wahid yakfi isnen, tapi ta'amul wahid yastahriku. Alfan dijate wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jate wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugahi kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disugahi sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nak kiai ini dewi dojan kan repot. Tinggal itu. Enggak ini cerita. Betapa kecuali kiai ini rugi kelar tuku. Wajib digawa mulai. Artinya terus tek di rumah, monggo kagak ada jenengan. Loh itu mustasna kan, mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isne. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sendiri. Lho kula niku sering jajal ya. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kalau sanggup minimal 50.000. Lu mau umbal, kalau sering lu mau umbal. Saya ketahui kangge kula uang yang tidak berarti. Kalau kula sakire-kire kula ngebis 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolex. Kok nganti nyapaati 5.000, duitku dhewe kurang. Lho kecuali kok ben awake beli geder. Nah, suban misalnya sama kiai dadi kiai tunggal. Ya akhirnya tapi orang arah kita orang potongan, maksudnya orang potongan. Mungkin juga butuh nekat kok, nekat rapati sufi mas. Tidak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid yakin apa? Wahakada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang nggak kaya, tapi beliau kalau makan cukup nggak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno muga Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Loh. Lah dia apa meneh do kira kulkas, malah ngomong medhit. Mergo pakanan luweh di. Wah, gano mateno wong. Mau era kulkas malah menyemeh wong medhit. Sing wis bakat medhit iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikekno wong. Saiki era kulkas barang mambu rati itu. Wah, iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit apa medhit. Mergo dhisik medhit lan kira karo ape mambu dikekno tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Lalu kula lu ambek kulkas yo teknologi wae ora mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok mak wis sugahe kenemenen, nak urung wae. Karena kadang kesulitan nggih. Ibu kula itu gak ada kulkas. Agar ndak kok anak kula gitu ibu kula. Apa-apa kan jagal, maksud habis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kok rugi tak yo ora. Lu tak ilmu ni tenan jadi kula niku. Ya sok ben sok ben nek niate candalem terutama candalem. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak ada di ngono, dalam tak ada.
Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok koyo aku. Nek koyo Rukin ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cah wedok, nggih. Ben ana barang bambu utawa rantai misalnya mangan jeruk separo rantai. Tidak kok napa? Nah ana kulkas kan gelem ra gelem to nggo liwat cah cilik itu ngilu jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmu nih, mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong kalau tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syarat ini. Jadi mun kalau suka nih, iki duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas tidak masalah. Yang penting nyata menurut. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rapi kan. Ulama juga bakat kulkas, wah, macam uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istidad liduyuf, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Saiki yo ngrayaki dhewe. Paham. Lha mboten ingat difer. Mboten munafik lho. Engko agak potongan munafik lho. Tapi kok ora bergoblok. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Ini kula waca. Dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula niku krasa tenan, jognya ini krasa tenan. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Sementara adat ngaji kita itu kan parah, teko ya ini mangan. Wae mulai sik mangan men. Apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini anggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Pengajian anggap ini dungo langsung blutang. Kapan oleh amin secara khusyuk. Kalau ini dungo, wah rame, gelondak. Menganggap itu acara makan. Coba sama pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak fastami'u. Tetap beti. Asal gini kalau keluar tetap mikir. Kalau berbar ngaji, sekolah mangan kita biasa. Kan pusing sesuai sing duma. Sekolah tenanan Gus Bak dari biasa. Sesuai panitia ya lemes. Akhirnya gue formalitas. Mau Gus nak ngertandar ya. Anak gini suwun dengan panitia nyiap wah. Iya remanane iki matane wong. Matane wong kan. Buatan saya tidak ngeritik, tapi ini harus dirubah. Itu buatan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buah. Karena saya ngomongin di depan Tuhan. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang ngalah susah, ini biasa banget. Ya, artinya ini biasa buang buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu ngerasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam.
Ya, karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean duwe wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin nggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kita. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngeke mangan. Coba. Tapi nek sing 95 wong ngeke imangan, gue tuku kitab ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Gawa kurma dewe loro. Gawa gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian gawa gedang goreng kita ambil aqua 11. Dia ini ngomong melepuk dia mangan gedang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, nama kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti melarat. Kulo nu ngrasakno tenan. Zaman kula niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang nembe iki sekitar 15 atau 10. Niku kan nak kula dadi wangsul kan nyilah mobil. Tak itu, nyilah mobil lu bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat ape ora nyilah mobil kaya duwe 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil entek pira? Lah maksud tempi. 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Ya, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan mbak, aku ora nyedhi sok-sok lho. Lah nek tersinggung urusanmu. Harus dilatih. To'amul wahid yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Aman ra usah terus beban BLT, ra usah, ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang kowe malah ngritik BLT, malah ngritik SBC apa hubungan, ora ana hubungan, ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji ke kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada. Mungkin teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca ge sing kula ora usah ditulis mengke di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini mboten nonton kitab jenengan. Fata'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi ati uqiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakdirna alaihinna min khuliyihinna. Wong itu udah nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok udah nyumbang emas.
Sayyidina Utsman 300 onta. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nawani ngono, duwe beras 7 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita mbok bodol mbok tuku kitab, ora kukut to sampean. Kira-kira dianggap ki buah, lha kok kukut ta? Takok balawa, mesti takok balawa. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekeki mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh iki kitab. Tapi ra kitab iki. Akhire kiai ra iso dalil badhet dong ora duwe apa kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang Izzatil Islam napa? Wal muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Kita sampean pikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker tuh luweh-luweh. Tapi nak acara masjid jika makan, tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak kunjung cukup. Paham? Ini harus jadi pelajaran. Sama tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas. Mbok kena kabeh ning Islam iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Karena satu umur dari seorang sahabat wis cukup nggo nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling dakwah keliling. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal Izzatil Islam napa? Wal muslim. Mun kula terusaken iki. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopo antamila yen tom condong apa kulo bubadi muga sebagian atine para sahabat. Ila yufarikon nabi sumata ba alihi. Mun sing penting sumata ba iki sumata ba alihi mongko nuli nobati sapa alim ngatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah anu sanging para sahabat maing perkara. Wako akan tumiba apa mafi kulubi dalam biro-biro atine sahabat. Min hadil khawatiri sanging ilah biro-biro perasaan sing salah nih wal wasa isilan biro-biro waswas. An-nafsani yati kang bangsa awak. Dasari ada tadi. Lama sobaru semangsane padha gelem sobar sapa sahabat waradi mulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongko ora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat ma ing perkara layutiku nakang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah. Mereka tidak akan dipaksa sedekah sak dhuwure kemampuan. Ya, tapi itu tadi juga enggak dipaksa, enggak makan sama sekali. Asal gawa sak dirham, 2 dirham atau gawa sak mut 2 mut tetap mereka kuat Contoh gampang wong poso, mun ngandel kula kaya wong poso. Mulai poso itu penting ya, untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan popok blas. Sing ngombe kopi sak suruputan niku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngelu. Jajal, saiki Ruhin mau nyeguk kopi sak cing, kira kon jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Yang penting ora blas, yang penting apa? Blas wae haram, haram ya blas iku. Eleng-eleng. Wes kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Rasa akeh-akeh kenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nanti tawakal blas yo haram, wong ora akal ora duwe bangkune. Minal ibadah disang ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat al-manafi' ing boro-boro kemanfaatan wa alam al-fatihah.
Ya karena betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kaya Allah ta'ala lakal hamda la ilaha illa anta man ya fatiha samawati wal ardi ahad ya qayyim dzal jalali annarisa nahnu wa dzurriyyatuna wa talamizatuna wa muhibbuna wa man ahabbana fi haqqika ya Allah wa man ittaba'ana fi haqqika ya Allah rasulaka Muhammad dan rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhum kitab wal hikmata wa yuzakkihimnaka antal aziz wa rasulan kana bil mu'minina raufur rahim wa rasulan kana nuran wa hudan rahmah ilahana ya wa salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu fi sabilika wa sabaru laka warzuqna ya Allah al-iqtida bihim wa ta'assi bi sunnatihim hatta nakuna ibadan laka ibadan tika ibadan ya farina bin nas ilaika wa ibadan ya wa ja'alu wa ya ta'umurina ilaika ya wa fa anta ya wa al-haqqu samad Allahumma la taj'al dunya mablagha ilmina wa la mundalmina wa ja'al al-akhirata ya Allah maqsadana wa ridha kama ilahi anta maqsudi ridha kama ilahana ya wa antam yassiru kulli amrin asir fa inna taysirul asir alayka yassiruna ka ala ma tasyauqut wa barik lana fi jami'ina wa ta'limina wa ta'alina barakatan minka barakatan ma'unatan intik wa barakatan masbubatan intik hatta ya Allah naroka ya Allah bima hafidta bi nabiyyika Muhammad wa naroka fi hisnikal hasib ilahana fa antal haqqul mubin wa antal muqit wa antar rabbi syahid ilahana ya wa kunna farina ilaika fasurra bina ya wa fasir bina ya fil umuri kulliha ilahana antal haqqus samad wa anta ni'mal maula ni'man nasir hasbunallahu ni'mal wakeel wa zi'anna ya wa sayyidina Muhammad dan ma wa zi'anna ashabul kiram alladziina tabau fi sa'il ilahana ya wa faballighum minna assalam wa balligh assalam minna innahum ya wa ikhwani fika ya wa radu anka ya wa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim